Halo, selamat siang Mam. Kembali lagi bersama saya Bidan Vivit. Hari ini kita akan membahas tentang tips menyimpan ASI yang benar ya. ASI perah yang benar disimpan itu seperti apa caranya? Yang pertama Mam, itu kita harus boleh memakai dua pilihan ya, apakah memakai botol steril atau memakai kantong plastik yang sekali pakai khusus ASI ya. Nah, itu kalau misalnya pakai botol steril itu yang kaca itu harus disterilkan dulu dengan cara direbus di dalam air panas, lalu dikeringkan, ditiriskan ya. Kemudian yang kedua dengan cara sterilkan di alat steril. Oke. Nah, Mam, setelah itu kira-kira bagaimana cara menyimpannya? Jadi ASI yang sudah diperah itu kita masukkan ke dalam plastik contohnya ya. Lalu rekatkan sampai rapat, lalu ditulis tanggal kita memerah ASI itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nah, selanjutnya begitu juga dengan ASI yang disimpan di dalam botol, tetap harus dikasih label kapan kita memerasnya, jam berapa, dan hari apa. Nah, untuk penyimpanannya itu ada di suhu ruang. Yang pertama bisa di chiller, itu di bagian bawah ya, kulkas bawah, kemudian di freezer. Nah, kalau untuk di suhu ruang yang suhunya 25 derajat Celcius itu bisa 4 sampai 6 jam. Jadi ASI perah itu setelah diperah kita simpan di wadah yang kedap udara ya di botol kaca itu, taruh aja di plastiknya itu, diletakkan aja di tempat yang aman ya, di atas meja yang aman, atau ditutup ya dengan kontainer boleh, tapi di suhu ruangan ya. Nah, itu tahan 4 sampai 6 jam. Yang kedua di chiller. Nah, di chiller ini adalah bagian kulkas ya. Diletakkan di chiller bisa tahan sampai 48 jam atau 2 hari. Kalau diletakkan di freezer bisa, kalau di chiller itu bertahan sampai Nah, Mam, kita sambung lagi ya. Kalau di chiller itu bisa, karena suhunya itu 0 sampai 4 derajat, itu bisa 48 jam atau 2 hari ya. Kemudian kalau untuk di freezer, karena ada dua macam jenis kulkas, itu kan ada kulkas yang satu pintu dan ada kulkas juga yang dua pintu. Nah, untuk kulkas yang satu pintu ini, Mam, di dalam freezernya itu hanya bertahan 2 minggu ya, dari tanggal yang kita perah ASI-nya itu. Sementara yang freezer dengan 2 pintu itu bisa sampai 3 sampai 4 bulan ya, Mam. Seperti itu. Selain itu, Mam, ada juga kan freezer yang khusus ya, yang minus 18 derajat itu bisa tahan sampai 6 sampai 12 bulan, jadi 1 tahun itu daya tahannya ya. Nah, Mam, ada catatan khusus pada saat menyimpan ASI perah ini di dalam freezer atau di dalam freezer itu, atau di dalam chiller itu tidak boleh bergabung dengan makanan mentah ya, seperti daging mentah, kemudian ikan mentah, kemudian sayuran mentah atau telur yang ada di dalam kulkas kita bertumpuk itu, oh no, jangan ya. Jadi kalau bisa, kalaupun misalnya, Mam, aku nggak mau lagi, Bu Bidan, aku nggak mau lagi nih aku nggak mampu lagi beli kulkas yang baru gitu kan, ya udah manfaatin aja itu, tapi dengan catatan kita petak-petakin itu maksudnya ya, si sayur petakannya
di sini gitu kan, di samping kiri, dengan catatan dia juga tertutup. Kemudian susunya juga punya kotak tersendiri gitu, jadi disusun rapi di dalam kotaknya atau kontainer di dalam kulkas itu. Ya sudah, dia di dalam satu wadah tersendiri dan tidak langsung terkontak dengan sayuran atau makanan yang lain. Begitupun kalau di dalam freezer. Dalam freezer kita bikin kotakan, maksudnya pakai apa ya, kontainer lah ya, kontainer yang sesuai dengan ukuran kulkasnya. Kemudian itu khusus untuk susu. Nah sebelahnya baru daging, yang tapi dengan kontainer juga ya, jadi dia dalam keadaan tertutup semua. Jadi yang dihindari itu saling bertemunya bakteri. Khawatirnya kalau dia saling berdekatan dan dalam posisi yang tidak kedap udara, itu gampang saling mengkontaminasi. Itu yang dihindari. Dan yang perlu penting lagi, Mang, kadang kan ada yang dia anak bayinya itu nggak sengaja, dia sedang meminum ASI itu yang sudah disiapin, itu dia nggak habis. Terus kan mamanya pasti bilang, aduh sayang nih, taruh lagi. No, itu nggak boleh ya, Mam, karena setiap sentuhan dengan air liur bayi, baik itu cuman sedikit ya, ada kemungkinan itu sudah terkena bakteri. Jadi pada saat sudah terpakai dengan dot yang sudah diminumin bayi, kemudian bersisa, kalau bisa hindari dan jangan sama sekali dimasukkan kembali ke plastik yang baru atau botol steril yang baru ya. Itu nggak ada gunanya. Jadi itu hanya akan membuat kondisi bayi tidak optimal begitu dalam pemberian ASI perah yang sudah disimpan ya. Oke, Mam, semoga informasi ini bermanfaat untuk Mam semua, dan selamat berjuang dalam proses pemberian ASI eksklusifnya. Semoga manfaat dan bayinya sehat semuanya. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.